Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program MTA Traveler. Pada kesempatan kali ini, saya yang akan menemani sahabat traveler untuk mengeksplor keindahan alam Indonesia. Dan saat ini saya sedang berada di Provinsi Jambi, tepatnya di Kabupaten Kerinci. Kita lihat apa aja yang bisa kita eksplor di Kabupaten Kerinci ini. Perjalanan dimulai. Seperti yang saya katakan tadi, kita akan menuju beberapa objek wisata di Kabupaten Kerinci. Kata Kerinci diambil dari nama sebuah gunung berapi. Gunung dengan ketinggian 3.805 mdpl dan merupakan gunung berapi tertinggi di Indonesia, bahkan Asia Tenggara. Di perjalanan menuju objek wisata pertama kita sangat memanjakan mata. Jalanan sedikit berbatu hingga meliuk dan lurus pun seakan membelah hijaunya dataran menemani perjalanan. Terhampar perkebunan teh yang teramat luas untuk bisa dinikmati. Di belakangnya berdiri megah Gunung Kerinci. Sesuatu yang sangat sayang untuk dilewatkan. Setelah sekitar 1 jam perjalanan dari tempat saya menginap, akhirnya kita tiba di tempat tujuan. Rawabento, biasa dijuluki di Amazon of Kerinci, berada di ketinggian 1.333 mdpl, menjadikannya rawa tertinggi di Pulau Sumatera. Kawasan rawa dengan luas kurang lebih 1.000 hektar ini memiliki ekosistem rawa gambut, hutan rawa kerdil, serta danau rawa kecil. Bento sendiri dalam bahasa lokal berarti rumput. Rumput rawa gambut di Rawabento didominasi oleh rumput Lersia hexandra. Untuk bisa menikmati keindahan Rawabento, kita bisa menyewa kapal yang sudah disediakan oleh pengelola wisata. Kapal kecil berkapasitas 12 orang ini akan membawa kita menelusuri rawa. Sepanjang penelusuran rawa, kita bisa melihat barisan pepohonan, hijaunya rerumputan, kawanan kerbau dan banyak jenis burung hidup dalam harmoni alam. Jadi, sahabat MTA Traveler, saat ini ketepatan kita sedang bersama salah seorang pengelola kawasan wisata Rawabento. Untuk informasi lebih jelasnya, coba kita tanyakan langsung. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Pak, gini Pak, saya sedikit penasaran nih sama kawasan wisata Rawabento yang kita sebut juga di Amazon of Kerinci gitu. Bapak bisa kasih tahu informasi lebih lengkap nggak masalah kawasan wisata ini? Kalau wisata Rawabento ini sebenarnya sudah lama dikenal, tapi di pengelolaan dari Desa Jernejaya ini lebih kurang baru 1 tahun ini, Pak. Baru 1 tahun ini ya? Ya. Sebelumnya, maksudnya ini kumpulan air ini memang rawa atau gimana, Pak? Ini airnya yang kebetulan air ini yang terkumpul dari wilayah Kayu Aro umumnya. Wilayah Kayu Aro Ya, dari kaki-kaki gunung. Dari kaki-kaki Gunung Kerinci, sepertinya dari Bentok tuh airnya ke sini juga. Dari Kasah, dari Sungai Keruh, itu ke sini. Ini airnya. Pak, saya tadi lumayan ngelihat banyak nih satwa-satwa. Ini satwa liar, benar-benar satwa liar yang ada di sini. Ya, satwa Kalau liar. spesiesnya ada spesies apa aja Pak untuk burung-burungan? Tadi masalahnya di pintu masuk saya juga lihat itu kita bisa bird watching di sini, bisa ngelihat, bisa mengamati burung gitu. Ada berapa jenis spesies burung sih sebenarnya Pak? Banyak, ada burung ya yang kayak yang putih tadi, bilang orang sini tuh burung buntung. Nanti di pas di Danau Bento itu ada, bilang kami itu burung kundan. Berarti ada banyak spesies burung ya Pak? Ya, ada banyak. Jadi ini Pak, saya kurang tahu nih. Kita perjalanan tadi mulai dari dermaga kecil tadi, ini kita mau menuju kemana sih Pak sebenarnya? Kita menuju Rawabento. Ya. Sebenarnya bukan ini Rawabento, belum? Belum, masih jauh nih Pak. Oh.
Ya, saya ngiranya kita udah masuk di kawasan Rawabento. Ya, paling sekitar 35 menit lagi lah baru nyampai. Ada Jadi, informasi yang ingin Bapak sampaikan lagi nggak mengenai kawasan Rawabento ini, Pak? ya nampaknya semoga dikenal oleh kawasan dunia kan, supaya lebih mengarah ke sini arah wisatawannya. Baik sahabat traveler, kita udah tiba di tempat pemberhentian objek wisata Rawabento. Dari sini kita bisa menikmati keindahan alam Rawabento. Kita bisa lihat banyak kumpulan kerbau liar dan juga banyak spesies burung yang berterbangan. Yang membuat lebih menariknya lagi, di pemberhentian kita ini kita bisa melihat view Gunung Kerinci yang cukup jelas. Baik sahabat MTA Traveler, setelah puas menikmati keindahan alam di Rawabento, sekarang waktunya kita menuju destinasi wisata lainnya yang ada di Kabupaten Kerinci. Ikuti terus MTA Traveler. Tujuan kita selanjutnya adalah air terjun Telun Berasap. Tidak jauh dari Rawabento. Hanya 30 menit perjalanan, kita sudah bisa menikmati keindahan tersembunyi lainnya. Nah, sekarang kita sudah ada di destinasi wisata yang masih satu kawasan di daerah Kabupaten Kerinci. Namanya air terjun Telun Berasap. Tapi untuk menikmati keindahan air terjun Telun Berasap, kita harus turun dulu. Turun beberapa anak tangga, mungkin hampir ratusan anak tangga sih. Tapi kondisinya sudah cukup baik, jadi mempermudah kita untuk trekking ke bawah. Tangga menurun harus kita lewati untuk tiba di titik di mana kita bisa melihat bentuk utuh air terjun. Jadi ini nih yang namanya air terjun Telun Berasap. Nah, masyarakat sekitar mengatakan air terjun Telun Berasap dikarenakan debit air yang cukup tinggi dan juga posisi jatuh yang hampir 50 meter. Begitu air itu mengempas batu, efek embun tercipta seperti asap. Dan menurut informasi yang saya terima, sebenarnya di balik
air terjun itu terdapat goa yang cukup luas, tapi jarang orang yang berani mengeksplor karena debit air yang cukup tinggi. Puas menikmati indahnya kawasan air terjun Telun Berasap, kita beranjak ke sebuah rumah kayu di tengah perkebunan kopi untuk sejenak beristirahat dan bersilaturahmi dengan teman lama yang berprofesi sebagai petani sekaligus peracik kopi. Nah, setelah dari air terjun Telun Berasap, sekarang waktunya kita ngopi. Kita ngopi tepat di tengah kebun kopi kaki Gunung Kerinci. Dan kabarnya kopi Arabica di kaki Gunung Kerinci ini adalah salah satu terbaik di dunia. Nah, ketepatan saya ada kenalan petani sekaligus peracik kopi. Langsung aja kita cicipi kopinya ya. Sore Bang Marbun, apa kabarnya? Baik. Oh, penasaran nih Bang, pengen nyicipin kopi Kerinci. Oke, kita coba di dalam. Oke, aja. siap ya. Jadi gimana kabarnya Bang Marbun? Sehat? Sehat. Ini Bang, sedikit penasaran nih. Kenapa sih kopi kaki Gunung Kerinci ini bisa jadi salah satu kopi Arabica terbaik dunia? Yang pertama itu karena dia ditanam di bawah kaki Gunung Kerinci. Yang kita tahu tekstur tanahnya itu tanah vulkanik, ditambah dengan ketinggiannya 1.200 sampai 1.600 dari permukaan laut, sehingga membuat cita rasa dari Arabica Kerinci tersebut berbeda dengan kopi yang lain. Ini kan saya lihat nih suasana benar-benar keren ya Bang. Nah. Ada di tengah perkebunan kopi. Ini perkebunan kopi Abang atau gimana nih? Kita di sini kebetulan kita kelompok tani, kita mengolah sendiri hasil panen kita dari mulai kebun, processing sampai di meja konsumen. Ini gue lihat ada beberapa nih kayak sertifikat. Ini Abang dapatnya kapan nih? Atau penghargaan untuk apa nih? Kebetulan kemarin kita dapat penghargaan dari Pertamina, itu kategori berdikari. Ya, kita dapat karena kita istilahnya itu kemarin kita memulai usaha ini, kita berbeda dengan yang lainnya. Bedanya itu di mana anggota kita itu terdiri dari anak-anak muda yang berusia 20 tahun sampai 30 tahun. Jadi itu yang membuat kita unik. Jadi bisa dibilang koperasi yang Abang kelola ini kayak pemanfaatan sumber daya manusia anak-anak muda yang ada di sekitaran kaki Gunung Kerinci. Iya, benar. Jadi Bang Marbun ini untuk pemasaran kopi Gunung Kerinci sendiri udah kemana aja sih Bang? Sejauh ini kita sudah mengirimkan biji-biji kopi kita itu ke seluruh Indonesia. Dan terakhir kemarin di tahun 2017 kita sudah mengirimkan ke Australia, dan tahun 2018 kita sudah juga mengirim ke USA, ke Amerika Serikat. Jadi penasaran nih Bang sama rasa kopinya. Oke, mari kita buat. Oke.
Jadiin kopinya nih. Coba boleh tahu gimana sih sebenarnya cara nikmatin kopi itu? Diseruput bang, Diseruput. Iya. Ini untuk aromanya, dicium aromanya baru diseruput. Rasakan di seluruh mulut. serius benar-benar keren loh. Oke, Bang Orbun, makasih banyak udah dikasih kesempatan buat main kemari sama nyicipin kopi kaki Gunung Kerinci. Siap, ditunggu kedatangannya kembali. Oke. Banyak lagi objek wisata yang bisa kita kunjungi di Kabupaten Kerinci. Salah satunya Danau Kerinci sendiri. Sebuah danau dengan luas 5.000 meter persegi dengan ketinggian 783 mdpl merupakan danau vulkanik yang memiliki kedalaman 110 meter. Satu tempat yang layak untuk disinggahi. Sahabat traveler juga bisa menelusuri jalanan meliuk dan mendaki untuk menikmati indahnya landscape salah satu sudut di Kabupaten Kerinci. Di puncak Kayangan, dataran hijau berbukit menjadi sajian yang akan sulit untuk dilupakan. Baik sahabat traveler, setelah seharian ini kita menikmati beberapa objek wisata seperti Rawabento, air terjun Telun Berasap, dan juga wisata-wisata lainnya, bahkan juga udah ngopi ya, kopi terbaik dunia, kopi Kerinci, Arabica Kerinci. Sekarang ada satu lagi minuman yang bisa dibilang nomor 1 di dunia juga, yaitu teh kayu aro. Teh kayu aro ini sebenarnya tidak diperdagangkan untuk di dalam negeri. Diperdagangkannya malah di kawasan Eropa dan Amerika. Bahkan Ratu Wilhelmina hingga Ratu Beatrix adalah penikmat teh kayu aro. Teh kayu aro ini sendiri udah mulai diproduksi dan diimpor oleh perusahaan teh Typo, itu perusahaan teh Belanda, mulai dari tahun 1925. Dan sepertinya teh kayu aro jadi penutup episode MTA Traveling kali ini. Saya dan kru yang bertugas mohon undur diri. Sampai ketemu di episode MTA Traveler selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.